kerja apa sih kok pulang sampai malam kayak gitu loh. Sampai ada yang bener-bener keras sampai kayak mau nembak saya lah atau apa Customer kayak ya, gitu, customer. Terus saya sampai diginiin, selawe juta iki fix wis, angkat telepon saya gitu. Sampai dia marah-marah, kamu yang bener kalau ngomong gitu loh, jangan ngasal ngomong gitu loh. Halo sahabat sekelas, kita jumpa lagi di program Inspirasi Sekelas. Baik sahabat sekelas, hari ini kita jumpa lagi di episode berikutnya lagi. Ya, episode kali ini bintang tamu kita tetap wedok ya. Cewek ya. Dari admin juga. Tapi ada kisah-kisah berbeda juga yang akan kita ungkit ya. Dan admin kali ini, cewek kali ini, wedok kali ini dia adalah wanita yang pertama kali dipromosikan menjadi koordinator di JNT Express Jawa Timur. Dulu tuh koordinator tuh cowok semua. Ini wanita yang pertama kali diangkat menjadi koordinator JNT Express Jawa Timur di zaman itu ya. Dan sekarang juga banyak prestasi dan sekarang juga telah dipromosikan memulai karirnya dari admin dan dipromosikan hari ini menjadi manajer sudah ya. Dan pas sudah promosi manajer lepas masa lajang juga gitu ya. Jadi saya langsung sapa aja kalau saya cerita panjang ya. Selamat pagi Ibu, sekarang sudah nggak bisa Mbak lagi karena sudah jadi Ibu ya. Sebentar lagi jadi ibu-ibu sudah. Selamat pagi Ibu Yosepin Setiana Suma Marwa Dani, dipanggil Dani. Epin Pak. Oh, bukan panggil Dani ya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Luar biasa. Bagaimana kehidupan kamu sekarang? Lebih menyenangkan. Lebih menyenangkan ya, karena pulang kerja ada yang disenangin gitu ya. Bener. Ada yang nungguin Pak. Oh, ada nungguin. Nungguinnya di mana? Di rumah. Oh, di rumah ya. Hal apa yang menyenangkan setelah menikah? Ya itu tadi Pak, ada yang nunggu pulang. Kalau misalnya nggak pulang-pulang ada yang nyariin kok nggak pulang gitu. Kalau dulu kan ya sudah tahu pulangnya jam berapa kayak gitu. Oh, kalau dulu belum nikah tuh jangan pulang dulu wes, di sini dulu gitu ya. Enggak. Oke, kita masuk topik aja. Intermezzo tadi tuh ya. Yosepin ya, kita tahu juga Yosepin ini adalah salah satu karyawan Lawas. Lawas kita juga ya, tim perintis kita juga ya. Pertanyaan pertama ini langsung tuh, Yosepin. Iya Pak. Ada cerita apa di job fair Oktober 2015? Coba kita flashback. Coba kamu ceritakan flashback job fair 2015 itu apa sih? Ya kan Oktober itu mulai saya setelah wisuda saya langsung cari kerja di mana aja Pak. Jadi job fair semua itu saya ikutin, dimanapun saya ikutin. Jadi yang bayar sampai yang nggak bayar itu saya ikutin semua Pak, kayak gitu. Karena kan memang dari dulu itu cari kerja memang sudah susah gitu Pak. Dari dulu sampai apalagi sekarang kan benar-benar susah gitu loh. Dari dulu itu sudah susah. Nah satu kali saya juga lupa saya ikut job fair itu pas di mana gitu. Saya masukin lamaran kalau masukin lamaran itu ke perusahaan yang saya tertarik gitu loh. Biasanya saya masukin ke bank kayak gitu. Kemudian di ekspedisi kayak gitu. Nggak tahu, saya dari dulu tuh memang tertarik aja Pak sama ekspedisi gitu loh. Karena juga dulu waktu kuliah kan kebetulan materinya itu tentang ekspedisi kayak gitu. Kamu jurusan apa kuliah? Manajemen. Supply chain management. Oh ya. Kayak gitu. Jadi saya tertarik aja gitu Pak dengan ekspedisi. Kemudian ada ekspedisi, ya saya belum tahu. Saya asal aja JNT Express gitu. Kemudian saya taruh. Saya juga lupa saya taruhnya itu kapan. Tiba-tiba November mungkin Pak. Saya di WA. Nah baru kali ini saya itu dipanggil kerja lewat WA Pak gitu loh. Biasanya kan kalau dipanggil kerja telepon atau SMS. Nah ini lewat WA. Saya pertama gak yakin. Ini
bener nggak sih dipanggil kerja kok lewat WA tumben kayak gitu. Makanya sampai saya tuh minta, emang saya masukin ya Pak ya, sampai saya gitu Pak, masukin lamaran. Akhirnya dia fotokan lamaran saya dan memang saya tulis JNT Express kayak gitu. Ya udah akhirnya saya di interview, sehari di interview, kemudian besok disuruh balik lagi, langsung diterima kerja setelah tes kayak gitu. Tesnya cuma sekali sih sebenarnya, tes terus di interview sama HRD dulu, waktu di Jemur Sari dulu sama manajer Jessica waktu itu. Kemudian saya langsung diterima, penempatannya di Perak. Dan Perak dari rumah saya memang jaraknya 1 jaman Pak, kayak gitu. Kamu tinggalnya di mana? Di Wiyung. Di Wiyung ke Perak. Ya lumayan Pak, kayak gitu kan. Shock gak? Ya pertama shock, tapi ya ini kesempatan gitu loh, kesempatan saya dapat kerja gitu loh. Sebelumnya sebenarnya saya sudah dapat kerja, bukan dapat kerja sih, saya sudah diterima. Jadi sehari sebelumnya saya ditelepon kalau saya diterima, tapi dengan gaji yang masih di bawah 3 gitu loh, 2,8 kayak gitu. Dan itu tempatnya di Sidoarjo, jadi sama-sama jauh kan Pak. Sama jauh ya. Nah, saya mikir Perak masih Surabaya lah, meskipun sama-sama jauh sebenarnya. Tapi saya feelingnya ya udah di Perak, nggak apa-apa. Saya terima itu karena dari JNT juga memberikan saya gaji yang lebih besar daripada perusahaan yang satunya, seperti itu. Dulu masuknya sebagai apa kamu ke JNT? Admin ya? Memang lowongannya cuma admin Pak. Lowongannya admin ya. Di Perak gitu. Ya? Di Perak. Berarti itu awal-awal Perak baru buka dong? Masih belum buka Pak. Jadi 2 hari saya masih nunut kantor di Mulyosari. Karena Mulyosari Sub 03 Surabaya Timur ya dulu, itu yang buka duluan gitu. Setelah itu 2 hari si Perak itu baru buka 2 hari setelah saya kerja. Jadi hari ketiga. Berarti kamu ikut pindahan dong, ikut bersih-bersih. Iya Pak. Angkut meja gitu ya. Enggak, kalau angkut mejanya sudah di situ Pak. Karena kan dulu sprinternya kan semangat banget. Dulu kan sprinternya itu sprinter Jemur Sari, yang rumahnya deket Perak. Akhirnya kan disuruh ke situ, jadi mereka semangat. Oh iya, semangat rumahnya banget, deket gitu ya. Rumah deket kayak gitu. Jadi saya udah datang semua barang-barangnya meskipun belum diatur. Beres-beres aja ya, bantu beres-beres gitu ya. Berarti perintis Perak dong kamu dong? Iya, dari 0 di Perak Pak. Berapa tahun kamu di Perak itu? 3 tahunan mungkin Pak. Di sana terus? Berarti PP tiap hari sejam itu? Iya Pak. Atau gak pulang sudah? Gak pernah kalau gak pulang, paling mentok jam 1:30 pernah pulang. 1:30 pulang, besoknya masuk lagi? Masuk. Jam 8. Tidurnya berapa jam? Cuman berapa jam aja Pak. Tapi sampai rumah pun gak bisa tidur kan, kayak gitu. HP juga masih rame. Oke, nanti kita cerita lagi kenapa bisa kayak gitu ya. Ya cerita langsung di depan semua, habis tuh nanti ceritanya saya. Lalu setelah kamu masuk ke JNT, apa tanggapan orang tuamu? Yang pertama, kalau waktu saya masuk ya seneng kan, karena anaknya dapat kerja gitu loh. Terus lama kelamaan kok makin kesini kok pulangnya semakin lama semakin malam, hampir pagi kayak gitu. Sampai mereka ya dari pertamanya dukung. Pertama yang paling cerewet itu memang mama kayak gitu. Kalau papa memang dari dulu kan memang kerja dari 0 Pak gitu loh. Jadi kalau papa sih wis kamu terserah, pokoknya namanya juga orang kerja, nggak ada kerjaan yang gampang. Nah yang agak ribet memang mama. Tapi karena saking pulangnya kemalaman, papa juga akhirnya angkat bicara. Kerja apa sih kok pulang sampai malam kayak gitu gitu loh. Karena apa, paginya saya sudah berangkat lagi Pak, kecuali kalau saya masuk siang. Nah kan semakin lama paket juga semakin banyak gitu Pak. Jadi ya kerjaan juga semakin banyak, pulangnya juga semakin malam. Jadi papa sama mama agak udahlah nggak usah diterusin kalau misalnya kamu nggak kuat. Masa anak cewek Pak berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam. Iya kalau deket juga jauh banget gitu. Mereka sudah underestimate banget Pak sama pekerjaan saya. Itu berapa lama setelah kamu bekerja ada? 1 tahunan mungkin Pak. 1 tahunan setelah kamu bekerja ada kayak gitu. Lalu gimana taklukinya ujungnya kamu tetap di sini? Ya saya bilang gini Pak, saya bilang saya seneng sama kerja ini nih soalnya gitu loh. Saya seneng karena saya mulai dari gak tahu apa-apa sampai saya tuh ngerti banyak gitu loh. Saya yakinin sama mereka bisa kok, aku bisa mah kayak gitu loh. Dan memang kebetulan mereka paling khawatir kalau saya sakit kan, karena saya anak tunggal gitu loh. Jadi mereka paling takut saya sakit. Dan kok
selama kerja di JNT itu jarang malahan sakit Pak. Meskipun pulang pagi, berangkat lagi pagi, itu malah jarang gitu loh. Kalau di Manja malah sakit. Tapi kalau udah agak ngereges dikit gitu, minum vitamin, ya udah sehat lagi gitu Pak. Dibuat kerja gitu sudah sehat lagi gitu. Tantangan juga kamu jangan sampai sakit ya. Kalau sakit pun pura-pura sehat gitu ya. Ujung-ujungnya balik sehat lagi gitu ya. Iya, balik sehat lagi. Akhirnya mereka juga percayain sama saya sampai hasilnya itu seperti sekarang ini gitu. Oke. Betul sekali. Jadi kadang itu ada rintangan-rintangan harus kita lewatin. Dan itu rintangan itu menjadi kayak cerita kemarin Robby juga sama. Ini Yosepin juga sama. Halang-halang itu menjadi salah satu titik tolak kita untuk tantangan kita untuk melewatinya. Kayak batu loncatan gitu kan. Oke. Nah, kamu masuk nih, tadi kita ngomongkan mau pindahan, masuk ke Perak. Saya tahu kok wujud Perak seperti apa kok. Ya, wujud Perak seperti apa. Waktu dan sekarang masih ada Perak itu. Waktu kamu masuk sana tuh benak kamu, kantor kita itu tuh tempat kerja kamu tuh loh saat itu loh. Benak kamu tuh apa sih? Pertama sih kayak kantoran biasa gitu loh Pak. Karena kan waktu saya di Jemur Sari itu kan masih lebih bagus daripada Perak kan, karena sudah ya itu kantor pertama dan sudah tertata rapi. Nah benak saya ya, oh sudah sebagus itu, sudah serapi itu gitu. Jadi saya lihat di Mulyosari kayak gitu, oh paling mungkin karena Mulyosari ini ya beda sama Perak. Saya sudah berpikir positif aja Pak gitu lah. Ternyata waktu sampai ya belum ada apa-apanya Pak kayak gitu. Kursi pun juga masih ngerakit. Kursi pun dapat kursi bandara Pak, bukan kursi merah. Dimana orang fresh graduate ya, gambaran kantoran tuh udah kayak kantor pake gitu. Pakai high heel, pakai blus gitu ya, masuk gitu ya. Kayak itu kan jalannya tuh bener. Lihat ke atas gitu kan. Bener banget Pak. Nah, ngomong-ngomong kayak gitu, dengar-dengar kamu tuh ada kisah saltum di hari pertama kerja ya? Iya bener Pak. Emang pakai apa kamu? Saya pakai rok. Lalu? Saya pakai rok. Roknya bukan span sih sebenarnya, cuman rok mekrok gitu loh Pak. Ya kan mau macak cantik sih sebenarnya. Ya kan tadi gitu kan ngomong kena high heel ini kan kantornya. Nah ternyata kok cowok-cowok semua Pak. Saya di situ sudah takut. Aduh, kok cowok-cowok semua menem kayak serem-serem kan? Aduh gimana ini aku gitu. Rok mekar yang tiup angin mekar. Iya. Saya gitu, tepak saya pakai baju kayak gitu Pak gitu loh, karena bayangan saya Perak itu lebih bagus karena kan Perak kan dia memang lingkungan perkantoran kan Pak gitu loh. Jadi saya mikirnya berarti kayak kantor biasa lah kayak gitu. Sudah bagus, sudah rapi. Ternyata gak ada tempat duduk Pak. Jadi briefing pertama itu berdiri semua. Karena menghargai saya pakai rok. Sebenarnya maunya lesehan kan, karena saya rok-rokan jadi semua menghargai saya. Ya udah lo berdiri aja Mbak Epinnya, soalnya rok-rokan kan nggak mungkin rok-rokan gitu. Nggak jahit aja kamu langsung. Kayak bisa Pak itu. Pakai rok ya? Iya. Hari berikutnya pakai rok lagi? Enggak, langsung saya pakai baju celana sama kaos berkerah. Karena waktu itu saya hem-heman Pak, hem-heman, rok-rokan kayak gitu. Panas banget, gak ada kipas angin sama sekali Pak. Gaya-gaya kantoran gitu kan. Beneran, pakai make up bedak tebel gitu Pak. Aduh ternyata di luar ekspektasi. Wah gimana perasaan kamu itu? Ya pertama sih kok gini ya kayak gitu. Tapi saya mikir dijalanin dulu aja lah. Siapa tahu nanti ada perubahan. Mungkin ini belum jadi karena itu bekas gitu loh Pak. Jadi masih ada kabel-kabel AC-nya gitu loh. Ya saya berpikir positif aja, AC-nya belum dipasang. Saya pikir gitu. Oh gitu ya, pokoknya tuh ekspektasinya tinggi sekali sama perusahaan ini ya. Iya. Tapi ekspektasi tinggi itu yang bikin kita bertahan ya. Nanti kayak gini, nanti kayak ujung lama-lama kebiasa ya. Wes lah nggak apa-apa, sudah biasa gitu kan. 1 bulan saya nggak ada kipas angin Pak. Padahal itu Perak panasnya masa ampun. Nggak ada jendela sih. Nggak ada jendela, nggak ada ventilasi sama sekali kan di Perak itu. Iya. 1 bulan baru dikirimin kipas angin. Kipas angin pun yang goyang dumang. Iya, bukan kipas angin yang blower sekarang. Iya kipas tahu. Angin itu ya. Tahu, goyang dumang. Kos kayak putar, kipas anginnya goyang-goyang kayak gini loh. Tapi setidaknya bikin ISIS Pak. Oke. Dulu kan admin ya pertama kali ya. Pertama kali admin Pak. Dan tapi katanya kamu juga diharuskan untuk cari customer. Bisa ceritakan gimana kamu dulu cari customernya?
Dulu kan kerjaan masih belum banyak Pak, jadi disuruh cari customer juga. Yang pertama itu saya coba telepon ke, dulu kan ada telepon yang di depan admin banget, yang setiap hari dulu itu ada tugas untuk follow up paket harus pakai telepon. Jadi ya udah, telepon itu daripada cuman follow up paket aja, saya coba untuk cari customer. Saya telepon ke perusahaan-perusahaan yang di depan kantor saya, itu kan banyak perusahaan Pak. Oh jadi kamu cari nomor teleponnya? Iya, nomor telepon di Google, saya telepon kantor karena kan 031 berarti kan nomor kantor. Kalau lewat HP kan pasti mahal, ya udah lewat telepon kantor. Saya telepon, malah nggak ada. JNT Express itu apa sih kayak gitu? Bayangin kayak gitu Pak. Itu semacam si biru, saya bilang kayak gitu. Oh enggak Mbak, kita sudah ada ekspedisi sendiri yang corporate, kayak gitu. Nggak mau coba dulu Pak, karena kita ini estimasinya waktu dulu kan kalau ke Jakarta cuma 1 hari Pak, gitu loh. Ke Jakarta 1 hari, gitu kan. Terus dia bilang, enggak Mbak, belum kenal saya. Ya udah langsung ditutup Pak, gitu. Terus kantor kedua malah, selamat pagi Pak, saya dari JNT Express mau mengajukan kerja sama pengiriman, saya bilang kayak gitu. Terus kayak mau dikasihin ke orang gitu loh Pak. Ini ada telepon kayak gitu loh Pak. Terus nggak ada yang terima, langsung ditutup. Aduh, saya gitu kan. Akhirnya ya udahlah, berarti kalau ke kantor masih belum terkenal, saya bilang kayak gitu. Akhirnya saya coba cari lewat Instagram, saya cari, itu pun juga banyak yang udah Mbak, saya sudah pakai ini, nggak mau coba Pak pakai JNT Express. Aduh, saya belum kenal itu JNT Express, nanti paket saya hilang lagi. Ada yang ngomong kayak gitu. Jadi masih belum percaya sama sekali Pak. Jadi susah banget dulu tuh cari customer memang. Gitu. Perjuangan ya? Iya, perjuangan banget Pak gitu loh. Terus disuruh juga cari ke mall-mall kayak gitu. Dulu kan kalau saya di Perak dulu cover 5 kecamatan kan Pak. Jadi nggak ada kayak sekarang kan saling, sudah kecamatan ini sudah ada 5 DP kayak gitu. Jadi itu udah kuasa si Perak sendiri kayak gitu. Saya coba bagi brosur nggak boleh gitu loh. Karena memang dulu kan kalau bagi brosur memang nggak boleh Pak. Sampai sekarang juga nggak boleh. Sampai sekarang juga nggak boleh kayak gitu. Dulu apalagi. Terus akhirnya saya bilang ke SPV untuk cetak kartu nama. Jadi kalau kartu nama kan nggak kelihatan, saya bilang kayak gitu. Yaudah cari kartu nama aja, nanti diselipin ke mbaknya, kan nggak kelihatan. Aku bilang kayak gitu Pak, gitu loh. Saya bilang kayak gitu, namanya juga usaha ya Pak ya. Akhirnya kita coba, karena dulu itu kita sudah punya customer yang ada di Mall Atom. Itu kan ada dulu marketing. Siapa itu saya lupa. Nah itu sudah kasih kita beberapa customer yang di Atom, tapi nggak semua Pak. Akhirnya udah, ayo coba ke Atom 1 hari. Akhirnya coba 1 hari ke Atom, saya dikasih tahu Jessica juga kan gitu loh. Kalian coba cari di Atom, itu masih banyak soalnya. Iya Cek, kita mau ngeprint kartu nama gitu kan. Terus yaudah bagus gitu. Terus saya print kartu nama, yaitu saya selipkan ke mbak-mbaknya itu. Mbak, nanti kalau misalnya memang mau pakai JNT bisa hubungin saya Mbak ya, kayak gitu. Tapi pakai nomor saya Pak gitu loh. Karena SPV saya juga udah pakai nomormu aja Mbak, kayak gitu. Ya udah. Ujungnya dapat beberapa sih Pak, akhirnya nggak ngubungin saya, tapi kan ada sprinter yang sudah di situ. Akhirnya mereka titip paket. Kemarin soalnya ini Mas, ada mbak-mbak yang kesini gitu. Kerja masuk jadi admin itu kan urusan marketing, bukan urusan kamu sebenarnya. Iya Pak, cuman dulu itu Jessica pernah kasih ini apa, kalau kamu bisa dapet customer, saya bisa tambahin kamu kayak gitu. Oh, iming-iming ya. Kayak gitu ya. Udah akhirnya, karena saya dari dulu itu suka jualan Pak gitu loh. Oh gitu ya. Dari jadi dulu saya suka ya jualan. hobi juga gitu hobi, kan. Makanya suka gitu loh kalau cari customer. Lah kan job desk admin itu kan pertama tuh adalah, kalau dulu kan kita resinya masih resi manual ya, input ya gitu kan. Dan dengar-dengar dulu tuh kamu sehari itu bisa input 100 paket per hari itu tanpa ada kesalahan. Iya Pak. Waktu itu kan anak-anak kan semangat banget cari customer. Ya karena kan dari SPV sama adminnya juga ikut cari. Akhirnya mereka juga, masa aku yang dapat insentif, mereka nggak dapat customer kayak gitu. Akhirnya mereka semua cari, akhirnya itu dapat 100 paket itu. Ya input soalnya harus kalau sekarang deadline-nya besok. Sekarang kalau dulu itu harus hari ini selesai. Gitu. Habis itu saya dari kemarin itu kan kalau ada kesalahan saya langsung ditelepon sama saya checker. Kalau sekarang kan ada grup-grupnya. Kalau dulu telepon Pak. Jadi lebih kayak private gitu loh Pak. Jadi ngerti, oh salahnya ini. Dulu itu ada cara pakai Excel gini-gini. Akhirnya saya nurutin apa yang
diminta sama si finance checker ini. Akhirnya saya lakuin semua, yang salah-salah dulu saya coba benerin, akhirnya nggak ada kesalahan Pak. Saya posting di WeChat, kan dulu pakai WeChat Pak, di komen sama Cik Erna. Ya saya seneng banget Pak di komen sama Cik Erna dulu kan gitu loh. Karena kan dulu kan nggak, kalau Cik Erna sampai japri kan berarti kamu ada salah atau kamu bener banget kayak gitu loh. Habis itu di chat, ya berarti bisa dong input pakai tutup mata, Cerna sama kayak gitu. Terus saya balas, ya nggak sampai tutup mata Cek, soalnya takutnya ada banyak kesalahan, saya bilang gitu. Ternyata setelah serat Cek di komen Cerna itu, besoknya nggak ada kesalahan Pak, cuman salah penulisan aja. Kayak centang-centangnya ada yang saya masih belum, ada yang saya centangin tapi nggak full kayak gitu-gitu aja. Luar biasa ya, itu salah satu pencapaian juga ya. Iya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Tadi admin, input, ya, tapi ada satu lagi. Ya, kebetulan kamu di ekspedisi admin cewek, tapi ekspedisi itu kan lebih banyak tuh cowok-cowok, dan kamu kebanyakan mungkin kamu adalah cewek yang paling cantik di antara cowok-cowok gitu kan. Kamu waktu itu kerja kayak itu risih nggak sih? Enggak Pak, karena kebetulan mereka enggak yang kayak ngode, ya kesan pertama aja saya karena takut mukanya serem-serem, tapi ternyata mereka nganggap saya itu sudah kayak adik gitu loh. Jadi malah enak Pak gitu loh, pas gajian itu dibeliin minum, dibeliin jajan. Oh, lebih diayomi ya? Iya Pak gitu loh. Karena cewek satu-satunya itu dijaga semua para lelaki gitu ya. Gitu. Oke, jadi ternyata tuh beda di kiranya kan, cewek satu saya dibully gitu kan, padahal bukan kan, malah lebih dijaga, dilindungi ya. Bener. Jadi kalau misalnya kamu pulang malam tuh pasti ada yang temenin dah? Kalau pulang malam saya nggak mau Pak, karena rumah saya kan jauh. Bukan di cabangnya Oh itu? iya pasti, banyak banget. Ada yang temenin juga tuh? Pasti ada. Jadi nggak mau tinggalin kamu sendirian, Ya, karena kan mungkin. Tugas kamu kan input kan agak malam kan? Iya, nggak, mereka tetap kayak koreksi AWB-nya mereka sendiri kayak gitu. Sambil nunggu sambil ini ya. Oke, bagus sekali. Lalu kamu ini kan boleh bilang tuh fresh graduate ya. Lalu untuk beradaptasi, berarti kan ini pekerjaan pertama. Pekerjaan pertama. Nah, untuk adaptasinya di lingkungan kerja kamu tuh gimana? Kayak saya beradaptasi karena kan kebetulan mereka adalah orang-orang senior. Sprinter saya itu orang-orang senior. Jadi kalau saya tanya apa-apa, mereka bisa jawab. Kalau saya nggak tahu apa-apa, mereka yang jawab kayak gitu. SPV saya juga kebetulan juga dia sudah sering banget untuk kayak handle orang-orang kayak gitu, komplain-komplain gitu. Jadi dia ngasih saya banyak pelajaran juga gitu. Terus saya sering telepon-teleponan sama admin-admin lain Pak gitu loh. Karena kan dulu adminnya nggak sebanyak sekarang. Paling ya siapa dulu, Mbak Mei. Terus ada yang namanya Tia, saya sampai hafal gitu loh, karena tiap hari kita telepon-teleponan gitu loh. Kadang saya nggak tanya, sharing-sharing gitu ya. Nggak tanya, misalnya nggak tahu apa, saya tanya siapa, saya nggak tahu apa kayak gitu. Jadi mereka lebih bagi ilmu, karena kan juga ada beberapa yang admin lama kan dulu Pak. Jadi saya tanyanya ke mereka. Dan finance checker itu tadi, finance checker dulu kan lebih private ke kita, sampai telepon Pak gitu loh. Kalau sekarang kan ya cuma ngasih share-sharean salahnya apa, karena salahnya kebanyakan apa. Sudah dulu kan masih sedikit. Kalau sekarang kan masih sempat untuk telepon gitu ya. Kalau sekarang udah gak sempet Pak pasti. Orangnya sudah banyak banget. Oke, balik. Dulu katanya kamu juga pick up sama delivery? Iya. Ada yang godain nggak kamu waktu kamu? Banyak Pak kalau itu gitu. Karena kan dapat jodoh nggak di sana? Dapat jodohnya tapi bukan sama orang-orang yang di deliver Pak. Ya saya digodain itu kayak masuk mall, Mbak ayu kok deliver kayak gitu. Mbak wedok kok deliver kayak gitu. Loh, ganti tak cewek tak sekarang. Karena kan sekarang juga banyak sprinter perempuan. Ada beberapa sprinter perempuan kan Pak. Tapi kebanyakan mereka kan pakaiannya udah kayak cowok yang siap tempur kayak gitu. Kalau dulu kan karena nggak ada yang deliver, akhirnya saya bantu deliver kayak gitu. Terus satu kali ada saya bantu deliver di gang-gang yang nggak bisa naik motor, jadi dituntun kayak gitu. Nah kalau satu orang kan kasihan Pak, harus lebih lama lagi makan waktu. Akhirnya saya bantu, yaudahlah aku ikut, saya bilang gitu. Saya ikut,
Terus saya masuk ke satu gang gitu loh. Gang itu ya rame pak, itu siang rame. Tapi gang itu serem gitu loh pak. Banyak banget cowok-cowoknya kayak gitu. Terus saya sampai diginiin, 20 juta iki fix wes kayak gitu. Jadi kayak ditawar gitu loh pak, harga saya satu kayak gitu sampean gitu loh. Ya ampun, ya saya diem aja pak. Saya kalau nanggepin malah kan takutnya gimana gitu. Ya udah saya diem aja, jalan terus. Akhirnya saya cerita sama sprinter saya, diketawain pak. Lah Bu Epin lo pakai baju kayak gitu loh. Saya kan pakai baju biasa gitu loh. Tapi kan bukan baju yang kayak cowok gitu loh pak. Gitu. Jadi wajar kalau digodain sampai segitunya. Tapi gitu. aman ya masih ya? Aman pak. Aman masih. Sampai pernikahan ya? Oh iya aman pak. Si aman. Oke. Lalu apa perbedaan yang sangat terasa GNT dulu dan GNT sekarang? Jauh pak, kalau GNT sekarang itu lebih terstruktur, tersistem juga gitu loh. Kalau dulu kan nggak ada yang bantu kontrol kita soal POP lah, soal denda lah, soal pendapatan, itu nggak ada yang bantu kontrol gitu loh. Jadi kita harus improve sendiri gimana caranya kita kontrol DP kita kayak gitu loh. Nah kalau sekarang kan lebih tertata semua gitu pak. Memang kadang banyak yang ngeluh kan, alah apa denda. Kadang orang itu kalau nggak didenda itu nggak disiplin. Kebanyakan kayak gitu pak gitu loh. Jadi saya ya ada senangnya ada sedihnya kan gitu. Tapi lebih kalau kamu nggak banyak kesalahan ya kamu nggak banyak denda kayak gitu kan pak. Ya kalau kamu banyak kesalahan ya dendamu banyak. Ya itu sudah hukum alamnya seperti itu gitu loh. Jadi berarti kalau kamu banyak denda ya kamu perbaiki kinerjamu. Bukan kamu malah mencaci orang yang kasih denda kayak gitu. Iya, kalau misalnya kirim paket sudah paket di tangan kita hilang ya wajib ganti rugi kan. Iya bener. Masa itu kita hilangin ujungnya kita nggak ganti rugi, ini kan gimana itu kan? Jadi beban juga pak kayak gitu. Betul. Oke, baik. Dulu kan kamu kan di cabang pertama kamu itu kan. Lalu dari kabar kan itu kan juga banyak masalah dulu tuh kan. Dan kamu sempat kepikiran sampai mau resign gak? Iya pak, saya pasti kepikiran karena kan waktu banyak komplain, saya tuh sampai ya ada komplain yang ringan, ada komplain yang berat juga gitu loh. Karena di situ kan memang daerah keras gitu loh pak. Jadi ya saya sudah paham gitu loh kalau mereka itu komplain pasti seperti itu karena memang cabang kita juga lama kirim paketnya. Jadi saya wajar kalau mereka komplain sampai segitunya. Sampai ada yang bener-bener keras sampai kayak mau nembak saya lah atau apa. Customer kayak gitu, ya, customer komplain karena paketnya memang gak sampai-sampai gitu loh. Nah ternyata memang alamatnya gak jelas gitu loh. Cuman dari sprinter saya tidak ada konfirmasi gitu loh. Akhirnya dia datang ke cabang marah-marah karena ya dia mau nggak mau kan namanya juga customer ya pak, customer adalah raja, jadi mau nggak mau dia pasti mau paketnya ada, sedangkan paket itu sudah di sprinter gitu loh. Saya sudah berusaha untuk telepon sprinternya nggak diangkat, memang karena sprinter itu kirim paketnya itu banyak gitu loh. Jadi ya mau nggak mau ya dia akan tunggu sampai dia pegang HP baru angkat telepon saya gitu loh. Sampai dia marah-marah, kamu yang bener kalau ngomong gitu loh, jangan ngasal ngomong gitu loh. Loh saya gak ngasal ngomong pak, karena memang paketnya gak ada di DP, mau gimana lagi, saya bilang kayak gitu. Terus yaudah saya tunggu sampai jam 5, kalau gak sampai jam 5 saya kesini lagi, dia bilang kayak gitu. Terus saya bilang ya oke pak, kayak gitu, karena saya percuma ngeladenin dia marah, saya marah juga gak akan selesai juga gitu. Akhirnya ternyata memang benar paketnya kembali karena alamatnya tidak jelas. Waktu dimarah kayak gemeter gak sih? Gemeter pak pasti. Cuman mau nangis gak? Mau nangis tapi saya kuat-kuatin pak karena di situ saya yang bertanggung jawab kan kayak gitu loh. Saya kuat-kuatin pak gitu loh. Ya udah habis itu saya telepon orangnya, pak ini paketnya di saya karena memang alamatnya ditulis tidak jelas kayak gitu. Terus dia nggak marah-marah lagi, dia mulai oke. Kalau gitu gimana nih, saya ke situ apa kamu yang ke sini? Ya saya antar aja pak, seperti janji saya bilang gitu. Karena saya antar kalau misalnya paketnya nggak terkirim. Saya minta alamat jelas ya, dia chat, akhirnya saya antar, terus dia ya gitu mbak gitu loh, ditepatin janjinya, jangan ngomongnya dikirim 2 hari sampai 3 hari sampai, ternyata nggak sampai hampir 5 hari, dia bilang kayak gitu. Ya pak maaf ya pak ya atas ketidaknyamanannya saya gitu. Akhirnya sudah, dia nggak marah lagi sih kayak gitu. Dan itu jadi pengen resign? Iya pak, karena gak cuma satu orang aja yang kayak gitu loh, banyak orang gitu loh. Akhirnya saya bilang ke anak-anak, kayaknya saya bulan depan terakhir, saya mau ngajuin resign ke Cesiska gitu. Terus mereka bilang, jangan bu, kalau gak ada ibu kita gimana, dia bilang kayak gitu. Terus
saya mikir lagi, ya iya sih, aku bilang kayak gitu kan. Terus gimana ya? Terus akhirnya saya mikir, ya udahlah, nanti setelah DP ini sudah beres, sudah saya bersihkan, saya akan resign. Saya tuh mikir gitu Pak, gitu. Ternyata pas DP bersih, nggak jadi resign, malah dikasih cabang baru. Ya udah akhirnya pengalaman baru lagi, gak jadi lah resign sampai sekarang. Oh gitu ya. Untung nggak resign ya? Nggak. Kalau resign nggak dapat jodoh ya? Iya bener. Jodohmu bukan di cabang itu kan? Enggak, tapi di JNT. Cabang yang lain kan? Cabang lain. Makanya untung. Nah ini, apa yang menjadi motivasi terbesarmu dalam bekerja ini? Jodohmu ya? Enggak juga. Jodoh itu bonus Pak. Bonus ya? Iya bonus. Insentif ya? Insentif itu ya. Enggak, motivasi saya sih sebenarnya karena saya di JNT itu dari nol gitu loh. Saya terbiasa dengan banyak perubahan di JNT gitu loh. Dan saya merasa ya memang kadang pertama saya ngeluh, kenapa sih perubahannya cepet banget, baru kemarin enak, sekarang udah susah lagi. Itu pasti semua kayak gitu, dan saya pun juga mengalami itu. Tapi saya mikir lagi, kalau gak diberubah, perusahaan kita tuh gak akan maju kayak gitu loh. Gak bisa survive gak gitu. bisa kayak gitu loh. Jadi gimana caranya motivasi saya itu untuk melihat JNT itu nanti maju sampai seberapa besar sih. Saya tuh pengen lihatnya tuh kayak gitu Pak. Iya memang kita harus berubah terus, betul loh kata kamu, bahwa memang kita perusahaan baru dan banyak perubahan. Dan perubahan tuh wajib harus kita lakukan. Iya, Misalnya Pak, kita tidak berubah ya kita tidak akan survive sampai gitu sekarang loh. ini. Misalnya contoh ya, kita dari resi manual berubah menjadi resi elektrik gitu kan, yang dulunya kita tulis baru input, tulis baru input. Kalau misalnya sampai hari ini tuh sampai input mungkin kamu 24 jam gak pulang-pulang. Bener Pak. Nulis tok kayak gitu kan. Nulis tok tangan sampai keriting gitu kan, sudah tulis selesai masih mau input lagi gitu kan. Kerja 2 kali. Kerja 2 kali. Benar Pak. Dan ujungnya kan kita lakukan perubahan gitu. Kita lakukan perubahan sampai hari ini kan kita sudah banyak perubahan dari dulu. Iya, kita nggak bisa balik lagi seperti dulu sebenarnya tuh kan. Cuman hari ini ya hari ini gitu kan yang kita terima. Dan perubahan itu ya untuk perusahaan kita tetap bisa survive gitu kan. Oke. Tadi yang serius-serius. Ini saya mau ada satu quiz dikit untuk kamu ya. Iya. Sesi tanya cepat. Gak boleh mikir loh. Iya Pak. Gak boleh nyontek juga. Enggak. Oke. Pertanyaan pertama, papa mama yang kerja atau kamu yang kerja? Saya yang kerja. Kerja sama papa atau kerja di JNT? Kerja JNT. Jago di dapur atau jago di panggung? Jago di panggung. Tomboy atau feminim? Feminim. Ibu rumah tangga atau wanita karir? Wanita karir. Oke, abis. Oh, ini jago di dapur atau jago di panggung ya? Saya kira jago di dapur atau jago di panggul. Tadi ada satu pertanyaan, kerja sama papa atau kerja di JNT. Emang papa ada usaha? Ada usaha Pak. Lalu kenapa kamu tetap pilih kerja di JNT? Biasanya kan nerusin usaha orang tua. Sudahlah, warisan anak tunggal juga, ngapain lagi pusing. Harta warisan punya kita semua. Iya, dulu sempat kepikiran kenapa saya mau ikut ekspedisi, cari usaha ekspedisi kan karena niatnya kan pingin ikut kerja papa gitu. Tapi ternyata papa yang nggak ngebolehin gitu loh. Karena ya udahlah, kamu cari dulu pengalamanmu yang banyak. Nanti kalau kamu sudah pengalaman, kamu gak akan mau ikut aku. Dia bilang kayak gitu gitu loh. Tapi ada satu kali di mana dia memang butuh bantuan saya Pak gitu loh. Karena dirasa saya sudah punya pengalaman, dia butuh bantuan untuk bantuin kerjaannya gitu. Ya saya sudah kepikiran juga mau bantuin papa. Tapi balik lagi, ternyata dia bisa handle semuanya lagi kayak gitu. Karena kan kalau ekspedisi usaha sendiri itu kan jatuh bangunnya itu banyak Pak kayak gitu loh. Saat dia jatuh kan memang bener-bener jatuh banget kayak gitu loh. Saat dia tinggi ya, jadi tinggi banget kayak gitu loh. Ya betul ya kata papamu ya, dapat pengalaman sudah pengalaman gak mau ikut dia lagi. Iya benar. Bener Pak. Lalu satu lagi, kata kamu jago di dapur atau jago di panggung, bukan panggul ya? Di panggung. Maksudnya apa tuh ya? Di panggung itu kan kayak di apa ya Pak ya? Emang kamu ada bakat apa lagi memang kecuali input-input yang tanpa salah ini? Ya kalau bakat seni ya ada Pak kayak gitu. Karena kan memang dari dulu saya suka nyanyi, ikut lomba nyanyi terus kayak gitu. Menang nggak? Menang sering. Ada lagu favorit? Saya sih lagu rohani Pak, soalnya dari dulu saya
itu penyanyi rohani. Oh, penyanyi rohani ya. Iya. Ada satu lagu favorit yang bisa kamu nyanyikan 1 bait aja untuk kita para sahabat sekelas untuk dengarnya. Lagu apa ya? Ini pertanyaan cepat juga, 1, 2, 3 langsung nyanyi gitu. Ini. Tak ada manusia yang terlahir sempurna, seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik gitu. Beneran jago di panggung ya. Iya. Nah, sahabat sekelas, tadi Epin sudah nyanyi 1 bait itu. Ya, sebutin nama judulnya lagu itu apa. Nanti yang bener nanti kita kirimin hadiah untuk kamu. Ya. Judulnya, nama akun IG-mu, dan kode DP-mu juga. Nanti kita kirimin hadiah untuk kamu, sahabat yang beruntung ya, sahabat sekelas yang beruntung ya. Nanti tunggu kejutan kita di cabangmu. Kita lanjut berikutnya pertanyaannya. Tadi sudah dengar Epin nyanyi juga sudah. Ya, ada kuis juga, silakan diikutin. Balik lagi, kamu kan dulu diangkat jadi SPV, lalu jadi asisten manajer, dan sekarang jadi RM sudah. Hal yang paling membuat kamu sangat terkesan itu ditawarin naik jabatan yang mana? SPV, asisten manajer, atau RM? Jujur RM Pak, karena saya nggak nyangka kalau saya bisa jadi RM secepat ini gitu loh. Karena saya nggak punya pemikiran, oh saya harus jadi RM tahun segini, oh saya harus jadi RM kapan. Menurut gitu. kamu tuh cepat seperti apa? Perasaan lumayan lama tuh, sudah hampir 5 tahun kamu di sini. Iya, hampir 5 tahun, tapi saya masih belum menguasai semua yang harus dilakukan menjadi seorang RM kayak gitu loh. Jadi kemarin kan saya dipercaya untuk ikut manajemen training itu, dan itu benar-benar membantu saya banget untuk banyak belajar lagi, melihat apa yang tidak pernah saya lihat kayak gitu loh. Jadi itu ya nggak nyangka aja gitu loh, baru kemarin belajar kok sekarang sudah jadi RM gitu. Padahal saya harus punya banyak waktu untuk belajar lagi gitu loh. Belajar nggak cuma dari teori, tapi yang praktek itu Pak yang susah. Ada kan yang orang ambisi masuk nggak tahu apa-apa sudah pengen jadi RM. Iya, banyak yang kayak gitu Pak itu. Karena mungkin dia nggak ngerti susahnya dulu kayak gimana kayak gitu. Tapi kalau saya ambisi, ya semua orang pasti punya ambisi Pak. Saya juga punya ambisi untuk saya menjadi RM, tapi nggak secepat ini juga gitu. Karena menurut saya 5 tahun di sini, hampir 5 tahun saya kerja di sini tuh waktu itu kayak singkat banget gitu loh. Kelihatannya lama tapi itu singkat gitu loh Pak. Jadi banyak lagi pelajaran yang harus saya pelajari lagi gitu loh. Ya mungkin saya dipercayakan jadi RM di sini, saya mungkin harus bisa belajar lagi lebih luas. Apa yang pertamanya saya tuh nggak bisa lihat, saya harus lihat itu lebih luas lagi dari segi apapun. Nggak cuma dari segi kita sebagai karyawan aja, tapi lebih menyeluruh lagi, seperti itu Pak. Baik, konklusinya sangat bagus sekali. Jadi teman-teman kita, sahabat sekelas yang dengar yang ada ambisi, ingat ambisi harus diseimbangkan dengan prestasi dan kemampuan juga. Iya Pak. Ya, jangan sampai cuma ambisi aja gede tapi nggak ada prestasi dan kemampuan. Percuma ya. Kamu kan bersama dua manajer yang berbeda. Ya. Dari satu ibu sama satu bapak. Poin positif apa yang bisa kamu pelajarin dari kedua belah pihak ini? Oke, kalau yang dari segi ibu, dia orangnya yang benar-benar kerja keras banget Pak gitu loh. Tidak perhitungan dengan yang namanya waktu kayak gitu. Kemudian dia juga berprinsip, dan dia benar-benar kalau saya pingin saya juara 1, ya kita harus lakukan semua hal, usaha supaya saya bisa jadi juara 1, supaya tim kita itu bisa jadi juara 1. Dia orangnya seperti itu. Kalau dari segi bapak lebih sistematis. Dia bisa kita tuh harus punya data dulu gitu loh. Jadi harus ada untuk menentukan suatu keputusan, kita tuh harus lihat apa aja sih yang bisa kita lihat untuk membuat keputusan yang baik. Gak bisa oh ini putusan ini itu gak bisa, tapi harus lihat dulu datanya apa, gini baru kita bisa menyimpulkan sesuatu kayak gitu. Kemudian juga bapak itu
bisa memberi saya banyak pelajaran, sesuatu yang saya nggak pernah tahu dia bisa kasih tahu kayak gitu, dan nggak pelit tentang pelajaran-pelajaran yang nggak ngerti gitu. Kayak soal JTS aja Pak ya, JTS itu kadang saya cuma lihat ya paling monitoring ini gitu. Nah Bapak itu ngajarin saya, ngajarinnya itu nyuruh sih sebenarnya, nyuruh, tapi akhirnya saya tahu kayak gitu loh. Mbak Epin coba tolong ini kayak gitu. Akhirnya gimana ya caranya? Saya akhirnya tanya ke bagian IT lah atau apa, atau finance. Saya tanya supaya melihat ada kecurangan, terus kemudian ada selisih, terus tindakan yang tidak konven, itu juga bisa dilihat juga sebenarnya dari JTS itu bisa disimpulkan gitu loh. Dan Bapak ngajarin saya itu yaitu tadi Pak, sesuatu yang saya nggak tahu jadi akhirnya tahu banyak. Sistematis. Ya. Satunya itu adalah penuh target. Ya, penuh Satunya target. adalah sistematis digabungkan, jadi mau capai target harus ada sistem yang baik gitu kan. Sempurna jadinya. Sempurna kan? Jadinya Pak. Berarti kamu harusnya kerjanya lebih baik dibanding bapak dan ibu kamu. Iya, dong. amin Pak. Harus dibuktikan loh itu loh. Bukan cuma amin-amin loh. Iya. Karena Tuhan sudah mengizinkan, sisanya adalah kita yang melakukannya. Siap Pak. Lanjut ya. Pengantin baru. Bagaimana kamu membagi waktumu antara bekerja dan hidup berumah tangga? Karena rumahmu ada tangga nggak? Maunya Pak, mau bangun rumah. Enggak, rumah tangga tuh satu rumah, satu tangga, jadi rumah tangga. Bercanda. Jadi bagaimana kamu bagi waktumu dari kehidupan pribadimu dengan pekerjaanmu sekarang? Kalau sekarang ya kebetulan kan karena memang suami sudah tahu kerja saya gimana gitu loh. Kalau memang saya lagi gak bisa dihubungin karena kan memang saya kerja gitu loh. Karena kan ya kerja saya di lapangan, tapi ya mikirnya sampai rumah juga tetap kerja kayak gitu loh Pak. Jadi kalau waktunya saya kerja ya suami ngerti banget sih kayak gitu. Tapi saat sudah mulai jam agak larut, saya belum pulang, ya dia biasa cari kayak gitu. Tapi selama kerja juga dia nggak pernah nyari yang aneh-aneh sih kayak gitu. Ya karena suami kerja juga. Ya suami juga kerja kayak gitu. Sama-sama kerja memang sih. Yang pasangan ngerti kita kerja di JNT seperti apa yang sudah tahu gitu. Pulang rumah masih ada kerjaan, ya wes kamu selesai kerjaan gitu kan, gak masalah. Cari gitu. pasangan itu yang mengerti kita Saling kerja mengerti, JNT Pak. Oke. Pencapaian apa yang masih belum berhasil kamu raih selama di JNT? Pencapaian saya yang belum berhasil saya raih itu banyak sih Pak. Kayak ya mungkin sekarang cabang saya masih belum bermasalah gitu. Ya jangan sampai bermasalah kayak gitu. Tapi mungkin masih belum jadi yang terbaik. Itu aja. Saya pengen mencoba untuk ya seperti pesannya Bapak Joko waktu itu pernah bilang, katanya jangan kamu lihat di mana kamu ditempatkan sekarang. Tapi entah itu cabang baru, entah itu cabang bagus ataupun cabang jelek, tapi yang dilihat adalah gimana caranya kamu bisa memperbaiki. Kalau memang itu cabang jelek, gimana ada kamu itu cabang itu bisa jadi bagus. Yaitu yang masih saya kejar sampai sekarang. Itu nilai kita di sana sebenarnya. Kalau bener, misalnya kita dapat lokasi bagus, kita bekerja bagus, ya udah kayak gitu aja. Kayak itu aja. Tapi kalau kita dapat lokasi yang kurang bagus, tapi kita bisa memperbaikinya, itu nilai kita di sana. Iya Pak, bener. Betul. Menurut kamu, apa yang kamu dapatkan sekarang ini juga merupakan hasil dari kerja kerasmu di masa lalu? Iya Pak. Iya ya. Iya. Jika tim kamu sekarang menyaksikan podcast ini, apa yang ingin kamu sampaikan ke tim kamu sekarang? Bekerjalah dengan hati, bekerjalah dengan semangat, jangan ada yang namanya perhitungan waktu. Karena jika kita berusaha dan bekerja dengan hati, pekerjaan yang susah akan jadi mudah dan pekerjaan yang mudah akan menjadi lebih menyenangkan. Berikutnya lagi, jika keluarga kamu menyaksikan podcast ini, apa yang kamu sampaikan pada keluargamu? Mata lihat ke kamera. Oke. Yang akan saya sampaikan jika keluarga saya melihat, dukung terus saya. Meskipun jatuh, nanti bangun lagi, nanti jatuh lagi, tetap dukung. Karena yang nama keberhasilan itu gak cuman kita lihat saat kita bangkit aja, saat kita ada di atas aja. Tapi saat kita benar-benar sudah jatuh, kita bisa bangkit lagi dan memulai lagi dan menjadikan sesuatu yang
jatuh itu menjadi lebih berharga. Baik, terima kasih ya Ibu Epin. Iya Pak. Ya. Terakhir kali saya minta juga satu pesan lagi yang kamu berikan untuk para sahabat sekelas agar bisa lebih semangat lagi. Apa yang ingin kamu sampaikan pada sahabat sekelas, apalagi ini mau event nih. Nah, semangat apa yang kita sampaikan ke sahabat sekelas? Oke, untuk sahabat sekelas tetap semangat. Peak season sekarang di JNT datangnya per bulan, nggak ada habis peak season, akan ada peak season selanjutnya gitu. Jadi harus tetap semangat, jangan yang ada yang namanya perhitungan waktu, karena apa yang sudah kamu usahakan, apa yang sudah kamu lakukan itu pasti akan berbuah indah jika kamu sabar. Jadi tetap semangat. Jadi intinya bahwa misalnya kamu cerita dari perjalanan dari jadi admin itu kan, yang pulang subuh dan sebagainya sampai emang kamu sekarang masih pulang subuh? Udah enggak Pak. Udah enggak, tapi itu kan perjuangan. Iya, perjuangan itulah yang bisa mendapatkan hasil sekarang Iya, itu. Kalau misalnya kita enggak lalui itu ya kemungkinan bisa sampai sekarang juga itu Tetep agak impossible ya. Karena apa? Kita tidak melatih tes ini kan. Tes ini kita baru lulus, kita baru bisa upgrade lagi dong. Kita nggak bisa dong ngomong-ngomong yang pengennya kayak gini tapi kita ngelatin tes-tes ini juga. Itu pesan untuk sahabat sekelas. Ya hari ini kita sudah sharing banyak dengan Yosepin, ya salah satu admin perintis kita juga yang memulai karirnya itu fresh graduate juga jadi admin di satu cabang yang baru buka juga, yang dulunya nggak ada apa-apa, satu customer pun nggak ada ya. Lalu jarak rumah juga jauh, berjuang sampai hari ini ya tetap di JNT dan memiliki jenjang karir yang naik dari admin loh. Jadi untuk admin kita sekarang, mau kamu tuh cewek atau cowok, ya jangan patah semangat ya. Semua pekerjaan itu pasti ada masalah, ada rintangannya juga. Dan mana tahu ya besok-besok ya kita atas perjuangan kita juga memiliki kesempatan untuk memiliki jenjang karir yang lebih baik lagi. Ya ini kisah nyata yang disampaikan langsung ya, tidak ada skenarionya juga. Ya baik sahabat sekelas, itu cerita kita hari ini kita sharing. Terima kasih Yosepin ya untuk waktunya untuk sharing. Semoga sahabat sekelas kita semua itu dapat termotivasi. Ya ini juga ada satu cindera mata dari sahabat sekelas untuk Yosepin. Ya ini adalah satu cindera mata, kenang-kenangan juga reminder. Ya jadi kalau misalnya kamu patah semangat, kamu ingat bahwa misalnya ini support dari JNT Express ya. Terima kasih untuk Pak. Semangat bahwa kamu pernah jadi narasumber di sahabat sekelas untuk memotivasi teman-teman kita ya, sahabat sekelas yang ada di sini. Jadi waktu kita down, ingat kamu adalah salah satu inspirator untuk para sahabat sekelas. Jadi memang kita tidak menutup kemungkinan bahwa saya sendiri pun itu tuh bisa turun grafik kita. Cuma waktu kita turun ya ada reminder kita bisa naik lagi. Ya. Terima kasih Yosepin untuk waktunya sekali lagi ya. Terima kasih juga untuk sahabat sekelas ya. Semoga inspirasi kali ini itu dapat menginspirasi kita semua. Pantengin terus program Inspirasi Sekelas. Kisahmu, inspirasiku, dan jangan lupa subscribe channel kita, klik tombol lonceng, like dan sharing agar bukan hanya kamu termotivasi tapi teman-teman dan sahabat terbaikmu semuanya bisa termotivasi. Salam naik kelas, sampai jumpa.